Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu berharap kalian sehat dan pastinya memiliki semangat yang luar biasa dan tetap mengandalkan Tuhan. Baiklah, pada hari ini sebelum kita mulai pelajaran agama, terlebih dahulu kita mendengarkan satu lagu ini dan kemudian kita berdoa. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Here we go! Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Thank you for the cross. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you. Ya, baik, kita doa sudah selesai dan saatnya kita akan belajar ya. Masih ingat pelajaran minggu yang lalu kita belajar apa? Ya, minggu yang lalu kita belajar tentang ibadah dalam perjanjian lama. Bagaimana unsur-unsurnya, bagaimana tata cara ibadah dalam perjanjian lama, kita sudah belajar di minggu yang lalu. Nah, minggu ini kita akan belajar yaitu ibadah dalam perjanjian baru. Nah, otomatis kalau kita udah tahu perjanjian baru itu ya, minggu yang lalu Ibu sudah selalu singgung. Perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani dan perjanjian baru lah dalam bahasa Yunani. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat atau sama-sama belajar yaitu ibadah dalam perjanjian baru. Nah, pada perjanjian baru, ibadah yang bertempat di sinagog ya, di sinagog kalau tulisannya sinagoge. Nah, itu masih mewajibkan pembacaan hukum Taurat dalam perjanjian baru, hukum Taurat yang merupakan pusat ibadah pada saat itu. Dan pada saat itu Yesus ikut ambil bagian dalam ibadah Yahudi. Jadi di sini sudah ada Yesus untuk di sana sudah mengambil bagian ya, sudah terlibat. Nah, tetapi menekankan bahwa ibadah itu ialah sungguh-sungguh kasih kepada Allah. Ingat bahwa menekankan bahwa ibadah itu ialah sungguh-sungguh kasih kepada Allah. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana unsur-unsur ibadah di sinagoge atau sinagog yang tadi sudah Ibu jelaskan. Sinagog itu adalah tempat ibadah ya. Sebenarnya kemarin kalau kalian juga ada dibahas di dalam LKS bab 1 ya. Nah, unsur-unsur ibadah di sinagog adalah yang pasti yang pertama pengakuan imam Yahudi atau sema. Pengakuan imam Yahudi ini wajib ya. Jadi sudah namanya ibadah itu harus ada gitu. Kemudian doa Mazmur dari kitab-kitab Mazmur yang ditulis oleh
ada beberapa tokoh, ada Salomo dan Daud juga. Di situ ada doa masa mereka melakukan itu. Kemudian adalah pembacaan hukum Taurat. Pembacaan hukum Taurat ini juga wajib ya, wajib. Dan setelah itu khotbah yang ditafsirkan oleh imam besar, imam. Jadi pada perjanjian baru itu belum ada namanya pendeta. Zaman sekarang baru ada ya. Nah, dalam perjanjian baru itu namanya masih imam besar. Kemudian ada doa berkat, tetap ada doa berkat juga. Nah, saat hari ini kita juga belajar pada gereja mula-mula saat Roh Kudus dijanjikan tercurah pada hari raya Pentakosta, mereka mengalami atau mengalami banyak perubahan ya, melakukan ibadah dipenuhi Roh Kudus dan ibadah yang berkenan kepada Allah, seperti pada Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, yaitu cara hidup jemaat mula-mula. Nah, cara jemaat hidup mula-mula itu adalah nanti juga kita akan bahas siapa itu jemaat mula-mula gitu ya. Nah, tetapi kita akan belajar tentang seperti cara hidup jemaat mula-mula seperti apa. Cara hidup jemaat mula-mula yang pertama adalah dia dengan syarat dia harus dibaptis. Nah, dibaptis itu karena kita tahu ya bahwa kembali lagi ingatkan di situ terjadi pertama kali dia bisa mengalami Tuhan, yaitu dengan cara hidup jemaat mula-mula. Yang pertama dibaptis. Dibaptis artinya dibaptis dengan air ya. Ada yang dipercik atau diselam ya. Kemudian yang kedua adalah bertekun dalam pengajaran rasul. Jadi mereka lebih menerima pengajaran rasul, yaitu di dalam perjanjian baru itu sudah ada Rasul Paulus seperti itu ya, bukan imam lagi, ada Rasul Paulus seperti itu. Kemudian bersatu dan percaya, mereka ada kesatuan, jadi mereka punya tujuan yang sama. Kemudian yaitu saling berbagi, jadi antara sesama antara sesama mereka itu selalu berbagi, sama seperti halnya ketika kita Tuhan menginginkan kita saling berbagi dengan teman, berbagi dengan keluarga. Ini juga ini juga ada di dalam cara hidup jemaat mula-mula. Kemudian bergiliran ibadah. Nah, bergiliran ibadah dan memecahkan roti. Nah, itu biasanya bergiliran ibadah itu berkumpul misalnya di rumah ini, di rumah si A, di rumah si B, kemudian mereka memecahkan roti. Biasanya ini adalah seperti perjamuan kudus ya. Nah, kemudian bergembira dan tulus hati ini mereka ketika ada seorang yang bersuka cita, mereka ikut bergembira dengan tulus hati. Ketika apapun yang mereka lakukan itu, mereka melakukan itu karena dengan tulus hati. Kemudian disukai semua orang. Jadi mereka itu bukan berarti aku harus disukai semua orang. Mereka disukai semua orang karena mereka adalah jemaat mula-mula, yang dimana memang ini adalah kumpulan orang-orang percaya seperti itu. Nanti kita akan lanjut juga seperti apa gitu ya. Nah, ini adalah yang menjadi pertanyaan yang tadi, siapa itu jemaat mula-mula? Jemaat mula-mula adalah orang-orang percaya yang mengakui atau sekumpulan orang-orang percaya dan mengakui atau meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Nah, istilah Kristen pertama kali juga muncul di Antioquia setelah penginjilan Paulus. Rasul Paulus menekankan bahwa ibadah yang sejati ialah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus dan layak berkenan kepada Allah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah apa perbedaan ibadah perjanjian lama dan perjanjian baru? Nah, karena kita sudah membahas minggu yang lalu dan sekarang, aku akan memberitahukan bahwa perjanjian lama lebih menekankan dengan melakukan hukum Taurat, maka akan diselamatkan dan dosa-dosanya diampuni. Sedangkan di dalam perjanjian baru, seperti Rasul Paulus tadi mengatakan juga, ibadah yang sejati dengan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus, layak dan berkenan di hadapan Allah, karena kita sudah diselamatkan oleh
kasih karunia. Nah, ini yang menjadi pembahasan, ini yang menjadi materi kita hari ini, dan sampai jumpa. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.